إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة Salatullah salamullah ala. Mumpung ingat tadi saya ketitipan salam dari Mas Adi Handoyo, kalau tidak salah beliau sekda ya, beliau sekarang ada di Sumatera Barat. Tadi saya telepon, Mas aku nenggone Kebumen, aduh Pak Yai saya ada di Sumatera Barat sih, mendampingi anak-anak apa Peres kalau nggak salah ya, mendampingi. Jadi salam saja buat saudara-saudara saya di Seruweng. Nah, pokoknya kita doakan semua ya para pemimpin di sini sukses ya. Sing eman kalau rakyat tinggi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketakwaan puncaknya itu tadi. Terserah mau jadi apapun tidak penting, yang penting takwa. Sebab apa saudara-saudara? Sebab kadang orang berpikir di dunia ini sangat sederhana. Kalau sudah punya jabatan tinggi tidak ingat, begitu sudah lepas jabatannya, umur kita tua, apa yang bisa kita nikmati? Waktumu mumpung masih ada, enggal-enggal podo rebut takwa. Makanya yang miskin jangan bersedih walaupun tidak punya harta. Gento. Sebaliknya yang kaya jangan. Kenapa? Karena derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena ngerti gue ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ora ada konferensi sama pinter ya. Sesali diri, yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta.
bersama. Sesungguhnya keduanya itu hanya ujian bagi orang-orang beriman. Mampukah si miskin menjalani penderitaan? Berimankah dia di dalam kekurangan? Mampukah si kaya mengendalikan hawa nafsunya? Berimankah ia di dalam kelebihan? Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Sallallahu Muhammad. Apa kue? Orang yang sudah meraih ketakwaan lewat ibadahnya, kita contohkan tadi kembali sholat. Lihat ketika sholat sudah selesai, apa yang kita lakukan? Assalamualaikum kepada orang yang sebelah kanan yang sama dengan kita, sama ideologinya, sama agamanya. Seakan-akan kita berkata, wahai saudaraku, assalamualaikum, kami datang di tengah-tengah kehidupan kamu sebagai orang yang pertama menawarkan kedamaian. Ke sebelah kiri kita akan berkata, mereka yang berbeda agama, mereka yang berbeda sukunya, mereka yang berbeda bangsanya, orang lain tetap orang Islam yang sudah salat sadar, assalamualaikum, wahai mereka yang berbeda agama dengan aku, jangan pernah takut engkau, karena aku datang ke sini bukan hendak menyakiti kamu. Kehadiranku di tengah-tengahmu akan membawa kedamaian. Begitu selesai sholat, apa yang kita baca? Duduk menghadap Allah, kita ikrar, Allahumma antas wa minkas wa ilaika ya'udus fahayyina rabbana bis wa adkhilal jannata daras tabarak rabbana wa ta'ala jalal ikram. Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah sumber kedamaian. Wa minkas salam, kami pernah menyaksikan ada satu bangsa, satu generasi yang pernah memperoleh kedamaian, itu karena engkau memberikan kedamaian pada mereka. Wa ilaika ya'udus salam, dan kami sadar serta yakin ya Allah tidak akan pernah kau terima kembali kepadamu kecuali orang-orang yang cinta kedamaian. Fahajina rabbana bisalam. Oleh karena itu ya Allah, dalam keragaman hidup ini, dalam kesulitan dan kegelapan hidup ini, berikan kami kesempatan untuk hidup dalam kedamaian. Wa adkhilnal jannata darussalam, dan ketika kiamat telah datang, dunia telah digulung, ya Allah perkenankan kami untuk masuk ke dalam surga, negeri yang penuh kedamaian. Indah banget. Selesai kita duduk di masjid, kemudian keluar masjid kita bertemu dengan saudara-saudara kita. Kita tidak bertanya berapa anakmu, kita bertemu dengan hai apa kabar, bukan. Yang pertama kita lemparkan kepada saudara kita adalah assalamualaikum, damai untuk Anda semua, karena sadar damai itu indah. Maka damailah Indonesia ku TV One. Umat Islam harus cinta damai. Sungguh terlalu ketika ada orang rajin sholatnya berjamaah setiap waktu, sholat sunat tiada yang ditinggal, tetapi ketika sampai di tengah kehidupan mereka menebarkan kebencian dan permusuhan. Hamba Allah yang dimuliakan, bagaimana supaya kita memperoleh sholat yang melahirkan pahala dan ketentraman,
Bagaimana supaya kita hidup ini dalam sholat memperoleh kesehatan? Dari mana kita meraih sholat menjadi perubahan sosial dan kedamaian? Ketakwaan yang kita raih semua ada tuntunannya, dia ada dalam Al-Quranul Karim. Maka saya bangga ketika ternyata di tempat ini masih ada khotmil Quran. Saya ingin tahun besok kalau di sini ada orang Aceh pakai pakaian Acehnya, naik jaran bawa rencong. Hebat. Kalau ada orang Madura pakai pakaian sakerah, naik kuda bawa. Kalau ada orang Papua orang Jawa blangkon surjan sarungan gowo keris, masya Allah indah. Nanti kita minta Pak Camat pastikan tahun besok Pak Bupati hadir di sini. Ini termasuk langka Pak. Saya lihat panitianya ini rata-rata makhluk langka ini. Nah ini penting diawetkan ini. Nah ketika Mas Amir Maulana bilang, Abi ke Kebumen ada apa? Jaran khataman, wes aku tak mangkat, siap insya Allah, tapi jangan lupa kopi. Wah orang urun kok nyala-nyala kayak gitu. Kira-kira Pak Camat berkenan nggak kalau besok tahun besok undang Pak Bupati Pak? Siap ya Pak? Pak Camat bilang siap, tulis. Pokoknya kalau ternyata tahun besok Bupati nggak datang, istighosah mugo-mugo Pak Camat mati. Ya enggak dongake yo mati toh Pak. Insya Allah ya, ini indah sekali, indah sekali. Kalau perlu Pak Camat bikin VCD sebarkan seluruh Jawa Tengah, geger moer Jawa Tengah. Ini camatnya wong gemblung yo, ini disebar-sebar ke di mana-mana. Tapi kan ini hebat luar biasa. Saya salut ini. Hamba Allah yang dimuliakan. Kalau engkau ditanya siapakah manusia yang paling mulia di hadapan Allah, pasti jawabannya Kanjeng Nabi Muhammad. Betul apa tidak? Kalau panjenengan ditanya siapakah suami yang paling membahagiakan istrinya, pasti jawabannya Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau engkau ditanya siapakah seorang ayah yang paling berhasil membina dan ngurus anak-anaknya, pasti jawabannya Kanjeng Nabi Muhammad. Jika engkau ditanya siapa panglima angkatan perang yang paling berhasil memimpin pasukannya, pasti Kanjeng Nabi Muhammad jawabannya. Jika engkau ditanya siapa pemimpin yang paling dipatuhi oleh bawahannya, pasti Kanjeng Nabi Muhammad. Jika engkau ditanya siapa pedagang paling berhasil di dunia, pasti jawabannya Kanjeng Nabi Muhammad. Dan jika engkau ditanya siapa manusia paling hebat di seluruh dunia, pasti jawabannya baginda Nabi besar Muhammad. Ya Rasulullah, ya Rafi'asya, Anfatan ya jiratal, ya uhailal judi wal karami, ya kompak. Ya Rasulullah, ya Rafi'asani wadam,
Pertanyaannya, mengapa Kanjeng Nabi Muhammad menjadi seorang suami yang paling dicintai dan dibanggakan istrinya, padahal istrinya bukan satu? Saat wafatnya beliau masih meninggalkan antis niswatin wafatul Mustafa, meninggalkan 9 orang istri. 9 istri, bahkan sebelum itu lebih dari 10 istri, tapi rukun damai semua. Hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Sampean ku istri satu pecoan terus. Mana orang ngedok-ngedok gue. Isone kurang ngoyoh tok. Mengapa Rasulullah menjadi seorang ayah yang begitu dihormati oleh keturunannya dan dipatuhi aturannya? Mengapa Rasul menjadi panglima angkatan perang yang begitu hebat, disegani oleh pasukannya? Mengapa beliau menjadi pemimpin yang paling dimuliakan dan dipatuhi oleh rakyatnya? Mengapa beliau berdoa paling ampuh doanya? Mengapa beliau manusia paling hebat? Tanya sahabatnya kepada Aisyah, wahai Ummul Mukminin, berkenan engkau sampaikan kepadaku seperti apa akhlak Rasulullah itu? Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran, akhlaknya Kanjeng Nabi ku yo Al-Quran. Indah banget. Kalau Rasul menjadi seorang suami itu membahagiakan istrinya, karena apa? Bayangkan 11 tahun punya istri Aisyah, tidak punya anak, tidak punya turunan, tapi bahagia nikmat. Kenapa? Sebab Rasul cara mempergauli istrinya pakai Al-Quran. Bagaimana kata Quran? Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli istrimu dengan baik. Lu Rasul itu asyraful anbiya wal mursalin. Perempuan tuh ngantri sama dia. Model saya ini. Lu bener Pak. Wah, ibu-ibu tuh ngantri, rumah saya tuh nagih utang. Tapi saya ini kan tipe suami setia. Maka ibu-ibu kalau ingin cari suami, jangan yang lain, yang sudah terbukti. Wa kana idza qadibat zaujatuhu wa du'ayatuhu wa dakat fiha wa qala Allahumma ighfir laha dhanbaha wa adhib ghadha qalbiha wa 'idha minal fitan. Ketika istrinya sedang marah, Rasul meletakkan tangan di atas pundaknya lalu berdoa pada Allah, ya Allah, ampuni dosa istriku, hilangkan luka hatinya dan jauhkan ia dari berbagai fitnah dunia. Saya tanya ibu-ibu, kalau ada suami kayak gitu, indah apa indah? Pengen apa pengen? Suami ibu kayak gitu apa tidak? Wah, penghinaan. Ya tapi kan Rasul punya istri juga kayak gitu Pak. Suaminya sayang sama istri, istri Rasul luar biasa. Kayak apa? Khadijah tuh orang kaya, jatuh miskin karena duitnya buat dakwah Nabi. Sampean apa? Kawin sama kiai malah morotin kiai ini tambah jadi kere gue. Indah. Bagaimana dengan suami kita? Rasul ketika istrinya marah menggunakan tangannya, Pak RT juga pakai tangan kan? Cuma berbeda, Rasul meletakkan di pundaknya, Pak RT di pipinya. Rasul tukang puasa, naruhnya pelan-pelan. Pak RT tukang badminton, naruhnya main cemes. Mengapa Rasulullah berhasil membina anak putrinya, anak cucunya? Karena Rasul ketika mendidik anak itu, Masya Allah, jangankan anak pribadi, anak umatnya, anak sahabatnya disayang-sayang oleh Rasulullah
Satu hari Rasul melihat sahabatnya sedang gendong anak, Pak. Diambil oleh Rasul, dan Rasul begitu sayang anak. Mas, sini anakmu tak gendong. Sedang digendong oleh Rasulullah, tiba-tiba anaknya kencing. Bapaknya dancuk kowe. Mirang-mirang ngake, Kanjeng Nabi kok uyui. Kata Nabi, sabar mas, air kencing anakmu yang menempel di bajuku ini sekali cuci sudah bersih, tidak ada bekasnya. Tapi bentakanmu yang masuk kupingnya sampai mati tidak akan bisa dihapuskan. Ada yang kayak gitu nggak di sini? Wong anak lagi main-main dasar setan kowe. Anaknya bener, bapak ya setan toh. Nih, pantesan orang tua kita dulu ngajari senandung-senandung supaya kalau marah larikan kepada nyanyian, jangan nyanyian setan. Tak lilo 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 ledung. Apa lo porek ya? Gentuk. Indah. Mengapa Rasulullah berhasil membina umatnya sampai mereka begitu fanatik? Karena Rasul ketika memimpin umatnya, menghadapi jamaahnya sableng. Sabar kowe iki ngawurai gento. Ini tukang kepyek kowe. Sabar. Bayangkan Kanjeng Nabi Nuh ndongake hancur kaumnya, Kanjeng Nabi Musa ndongake hancur kaumnya, tapi Kanjeng Nabi Muhammad tidak. Dilempari batu, dicaci maki, tanggal giginya, robek pakaiannya, bercucuran darahnya. Datang Jibril AS alaihi salam, maksudnya Muhammad teroris tangkap ya, Jibril. Santai saja Jibril. Kayak Mas Jarwo bae. Kowe Jarwo teka kowe. Jarwo malah kon nunggoni gajah kan. Nonton bapake. Ya Rasulullah, bagaimana kalau orang-orang seperti ini aku hancurkan dengan gunung? Ampun Jibril, ojo melas temen. Apa jawaban Kanjeng Nabi? Ma bu'istu la'anan, innama bu'istu da'iyan wa rahmatan. Tugasku bukan ngutuk, bukan caci maki. Tugasku adalah menyeru kepada kebenaran disertai dengan kasih sayang. Angel. Ini sing ngomong angel ki awake dhewe lho Pak. Rumangsa iki ngene iki. Angel. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah saat dicaci maki, dihina, dilukai tubuhnya, bercucuran darah dan keringatnya, sobek pakaiannya, bersandar di satu pohon, dia akan dibantu oleh malaikat untuk menghancurkan orang yang menyakitinya. Malaikat jadi tim suksesnya, tapi Rasul punya pendirian. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, bimbing rakyatku, bangsaku, mereka orang-orang yang tidak mengerti. Ya Allah, apunten dosane umatku loh, mereka tuh orang-orang bodoh. Indah apa indah? Indah apa indah? Kira-kira zaman sekarang ada kiai kayak gitu enggak? Dites dulu. Kalau kiai sekarang mah bukannya disambit, disambut. Angel. Mengapa Rasulullah menjadi panglima angkatan perang yang dipatuhi? Karena beliau kalau perang maju di depan, tidak pernah di belakang. Kita mah tidak, bayar timnya supaya demo, dia di belakang sebagai dalangnya.
Itu kebakaran hutan ndak usah pakai demo Pak, gampang. Alah ngerti nyong sing bakar iku. Kalau nanya ke saya tak tunjuk orangnya. Siapa yang bakar? Lah gue yang tukang udut. Ayam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa Rasul begitu hebat? Karena khuluquhul Quran, karena akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Bagaimana Rasul tidurnya? Lihat saja Quran. Bagaimana cara tidur Rasul sehingga benar ibadah dan sehat? Lihat Quran mengatakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Hai orang yang berselimut, bangunlah kamu di malam hari kecuali sedikit saja. Jadi Rasulullah kalau malam tidurnya sedikit, lebih banyak meleknya, persis sama orang seruang. Insya Allah orang seruang juga nggak banyak tidurnya ya, sedikit-sedikit tidur. Rasul tidurnya sedikit, orang seruang juga sedikit-sedikit. Disuruh rapat, tidur. Sholat Jum'ah, pengajian, gaple, mecicil. Atau walangan gue. Bagaimana tidur Rasul? Tidur itu 3 kelas, ada yang setengah malam 4 jam setengah, ada yang kurang dari setengah malam 3 jam, ada yang lebih sedikit setengah malam 5 jam. Yang setengah malam normal, kurang dari setengah malam itu para wali Allah, yang pas setengah malam hamba Allah, yang lebih dari setengah malam itu makhluk Allah. Wis gak usah dirinci makhluk Allah apa bedanya karo nyong, beda. Bagaimana cara makan Rasul? Baca Quran. Di Quran ada ketentuan makan yang baik, maka Rasul menyimpulkan bahwa makan itu tidak boleh lebih dari 1/3, minum 1/3, sisanya untuk bernafas. Sehat badan Rasulullah. Beliau tidak pernah makan kecuali lapar dan tidak pernah kenyang kalau sudah makan. Beda dengan kita, lapar tidak lapar, ngelih orang rih, kencot orang kencot, nek durung warek orang gelem. Mengapa doa Rasulullah mujarab dan diijabah oleh Allah? Karena memang beliau laksanakan semua perintah Allah, dan doa Rasulullah itu adalah Al-Quran. Sekarang banyak orang pada bikin doa dewek-dewek Pak, padahal di Quran penuh dengan doa. Yo lihat Kanjeng Nabi Adam. Kanjeng Nabi Adam itu ketika diusir dari swarga dongonya apa? Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Nuli Kanjeng Nabi Adam itu ditalkin, itu bahasa torekohnya kayak gitu. Talaqi bil musyafaha, sinau ngelmu kudu ketemu karo guru, sinambung ora kursus roko kaset. Itu namanya ittisalu sanad wasil silah kayak gue. Lafadznya talaqo, nanti talqin di situnya. Mulane masuk toreko kudu ana talqine karo guru sadurunge, aja gawe dewek gue lah. Memang lah pecel anu godhong turi apa? Bang turi karo gendot ya. Lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, ia bertobat dan diterima tobatnya. Sungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Apa yang dibaca oleh Kanjeng Nabi Adam?
ada dua pendapat sekurang-kurangnya. Yang pertama dalam Al-Quran, Rabbana ya Rabbana, monggo, zalamna wa illam itu Quran apa bukan? Quran apa sanes? Lagune Arab apa langgam Jawa? Kuwi jawabane. Aja kakek nutik. Langgam Jawa sesat. Kowe iki wong Jawa aja kakek nutik. Sudah biasa dari Jawa Timur sampai Jawa Tengah, ujung Jawa Barat, kalau habis sholat suka ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Sareng Bismillah Qul huwallah Quran apa bukan? Lagunya Arab apa langgam Jawa? Itu jawabannya. Jaka kan udah kowe nyala-nyala wong Jawa kowe. Sirik ana wong maca Quran langgam Jawa nang istana ya disalah-salahna. Gini mboten? Ayem bae wis. Ada yang mengatakan bahwa doa Kanjeng Nabi Adam ada tawasul dengan baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma bihaqqi Muhammadin lima ghafarta li, ya Allah dengan hak Muhammad kiranya engkau ampunkan kesalahanku. Ini doa Kanjeng Nabi Adam, tawasul kelawan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mulanya orang-orang Indonesia sering tawasul dengan Kanjeng Nabi ketika mohon ampun pada Allah. Ya Rabbi bil balik waghfir lana ma madha huwal habibul ladzi likulli awlim minal ahwa. Nikmat boten Bu? Nikmat banget. Mana yang benar di antara dua-duanya? Bisa jadi salah satunya, bisa jadi keduanya. Yang pasti doanya Kanjeng Nabi Adam itu mirrobbihi, datang dari Allah Subhanahu. Orang-orang dek hamba Allah yang dimuliakan, tidak ada yang kurang doa di Quran. Urusan apapun ada. Begitu Kanjeng Nabi Adam jatuh ke bumi, krisis ekonomi, misah dengan istrinya, istrinya jatuhnya di Jeddah, Kanjeng Nabi Adam jatuhnya di India, istrinya nangis terus tiap hari. Nangisnya itu bukan karena pening di kepalanya, bukan luka di kakinya, sakitnya tuh di sini. Sedih kelingan suaminya. Kanjeng Nabi Adam di India bukan tidak kangen sama istrinya, bukan tidak ingin ketemu istrinya, dia ingin cari, tapi kan baru turun di bumi, tidak tahu di mana alamatnya. Mau nanya sama orang India takut dikasih alamat. Ora, sembrono temen. Ana wong linglung. Di panggung di mana kudu di panggung kamu ting. Enggak,
diselesaikan oleh Allah, ada petunjuknya, doanya ada di Quran. Kanjeng Nabi Yunus dilemparkan ke lautan, dimakan oleh ikan, donganya ada di Quran. Seakan Allah mengatakan, kalau kamu nanti dalam kegelapan hidupmu, baca doanya Kanjeng Nabi Yunus, insya Allah dilepaskan oleh Allah. Dipangan ikan mestinya ajur sak walang-walang, tapi Nabi Yunus malah selamat, tidak lecet sedikit pun juga. Sebab apa? Kanjeng Nabi Yunus maca donga, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bareng, la ilaha illa anta subhanaka inni. Mas, ini kuntu, ini untu, kuntu, untumu poel. Seakan Allah mengatakan, jika kamu tenggelam di bingkai oleh kegelapan, baca doa Nabi Yunus, tak jamin kue selamat. Ikan hiu tidak bisa menghancurkan tumbuh Kanjeng Nabi Yunus, karena moco la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Besok boleh dijajal sama Pak Camat. Pak Camat berangkat ke Gembira Loka, kebun binatang di Jogja, masuk di kandang macan, moco la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Insyaallah Pak Camat resik. Donganya ada di Quran. Lu kalau camatnya resik, apa mana sih model kayak gue lah. Lihat Kanjeng Nabi Ibrahim dibakar oleh api yang sangat besar, mestinya hancur tubuhnya. Tidak. Kenapa? Kanjeng Nabi Ibrahim duwe donga, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Padam apinya, habis kayu bakarnya. Nabi Ibrahim mati lecet-lecet acan, weteh awakna teh cager deuleu. Apa yang dibaca? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wasir, aduh ampun, wasirku ambeien to alah jan. Padam apinya, habis kayu bakarnya, selamat Kanjeng Nabi Ibrahim. Ini pun bisa diamalkan sama Pak RT. Besok kalau ada rumah warga kebakaran, datang mobil pemadam kebakaran. Hoi, mobil pemadam kebakaran, minggir ente. Kenapa Pak RT? Mobil pemadam kebakaran adalah bid'ah dolalah, karena gak pernah ada zaman Rasulullah. Wih gendeng ya teh. Yang ada dalam hadis itu, kalau dibakar baca hasbunallah wa ni'mal wakil, kalau ada kebakaran baca takbir. Itu hadis mas, bukan mobil kayak kieu iki bid'ah ye. Tapi saya nggak berani Pak RT nyong kayak WB sipil lah, loncat Pak RT jeleng, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Has, lu kok hilang suaranya? 10 menit kemudian api pun padamlah, dan seluruh masyarakat dipimpin oleh Pak Camat melihat keberadaan Pak RT. Ternyata Pak RT mateng. Dongonya ada di Quran.
Kanjeng Nabi Zakaria umurnya 120 tahun, istrinya 79 tahun, urung duwe anak. Sedih napa sedih, Bu? Sedih, sudah tua belum punya anak. Memang yang namanya anak tuh gampang-gampang susah. Ada yang 5 tahun kawin belum punya anak, 10 tahun kawin belum punya anak, 20 tahun kawin belum punya anak. Malah kadang-kadang yang belum kawin sing wedok loman. Jerit kepada Allah, perintahnya Gusti Allah apa? Kanjeng Nabi Zakaria donga, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikan pada keturunan yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Dijawab oleh Allah, ya Zakaria inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'alhu qablu samiyya. Wahai Zakaria, kami berikan kabar gembira pada kamu akan kami beri anak laki-laki yang namanya Yahya. Belum pernah aku ciptakan manusia dengan nama seperti dia. Lalu Rabbij'alli ayah, ya Allah, tanda-tandanya apa? Tirakat saya bagaimana? Thariqahnya kayak apa? 3 kata Allah. Yang pertama, Allah tukaliman nasa salasata ayamin ila ramza, selama 3 hari 3 malam kamu tidak berbicara dengan sesama manusia kecuali dengan isyarat tangan saja. Topo wicoro ora kekandan karo padha. Ini thariqah ini. Maka thariqah Tijaniyah mengajarkan nanti ada topo wicoro 3 hari, 7 hari sampai 10 hari. Murid Tijaniyah tidak boleh bicara. Bukan syariat baru, sedang membersihkan cangkem, sebab selama ini cangkem gak ada remnya. Jelas apa mboten? Aja sok nyala-nyalake wong thariqah Mas, akeh ilmune kowe ora ngerti. Makanya nanti ibu-ibu kalau suami ibu sudah manjing thariqah kemudian tidak berbicara sampai seminggu, ibu dukung doa supaya diijabah harapannya oleh Allah. Sebaliknya para suami, kalau 3 hari sampai seminggu istrimu tidak bicara, jangan dimarahi, mungkin dia lagi kesel nggak punya duit, mungkin dia. Lawang jagone keluru ora ceker-ceker. Yang kedua, wadhkur rabbaka katsira, hai Zakaria, banyaklah zikir pada Tuhanmu. Kamu selama 3 hari 3 malam tidak boleh ngobrol, tapi kudu banyak zikir. Persis wong suweng ora tau zikir oke. Kanjeng Nabi Zakaria tidak ngobrol, banyak zikir. Orang seruang tidak zikir, banyak angel gini. Tapi itu seruang dulu. Nah, seruang sekarang parah malah. Yang ketiga, wasabbih bil asyyi wal ibkar, baca tasbih pagi dan petang. Dilakoni 3 hari 3 malam. Tirakat riyadhah istrinya Nabi Zakaria, nenek-nenek 80 tahun hamil. Berarti tasbih lebih hebat daripada ramuan Madura. Kenapa bisa hamil? Karena baca tas. Ini pun bisa diamalkan oleh Pak RT. Cari nenek-nenek umur 80 tahun. Kawin ke karo diwirid baca tasbih 3 hari 3 malam pagi dan petang. Hari keempat sang nenek insya Allah mati. Wah, pun nggih, nah lak rasa niki nggak usah malam-malam lah. Semua doa yang kita butuhkan ada dalam Al-Quran. Saya sudah kumpulkan
Bagi hamba-hamba Allah yang ingin mengamalkan doa, yang punya silsilah, punya ijazah thariqah, amalkan. Tapi doa yang ada di Quran jangan ditinggalkan. Itu saya sudah susun kemarin, bawa berapa ratus di sini. Saya tidak tahu apa Mas Amir ini sudah sampai apa belum. Belum ya? Ayo ratuku ya ento. Saya bawa entah berapa ratus, saya tidak jual, tapi waktu nyetak saya bayar. Yo ngertilah, disinilah sering pengertian di antara kita. Yang nggak punya duit nggak apa-apa, ambil saja, nanti tak teriakin maling saja. Wes kita pungkas. Mengapa doa kita tidak mujarab seperti para nabi, para wali dan para ulama? Satu, kadang-kadang salah pasangan. Setiap doa ada jodohnya dewi-dewi, sama dengan obat. Loro mripat teteske godhong suruh, gini mboten? Sariawan pakai daun godhong napa? Getah jarak nggih? Nggih. Nek mencret pakai daun jambu. Sebetulnya ada yang lebih hebat untuk sakit mata. Ning kudu yang masih kuncup, yang belum pecah, pentil sawo Pak, sing masih kuncup. Pentil sawo sing masih rapat, jangan yang terbuka. Prisa mboten? Sing kuncup niku gagang pucuknya dipetik setiap pagi 3 biji. Satu mata 3 biji tetesi. Insya Allah picak sampean. Wis genah pentil sawuku yo lemo sampean nggo piye to. Inilah mulane jadi orang tuh jangan percayaan sama orang. Oh, kambing itu bikin kolesterol. Bukan, aslinya kambing itu ngobat kolesterol. Malah ditakutin kambing. Panjenengan punya kolesterol, ikutin saya, besok pagi ambil 1 ekor kambing, insya Allah mari seminggu. Salahnya apa? Lepaskan kambing di lapangan, uber-uber tiap hari, tangkep dia. Ojo dipangan. Gini apa mboten? Ada pasangannya. Supaya ampuh apa? Mulai bekerja baca bis, selesai kerja alhamdulillah, ngelihat pemuda ganteng subha, ngelihat gadis cantik subha, dapat musibah inna, banyak dosa astagh, kegoda setan a'u, mertua mati alhamdulillah. Dua pasangan ini dewi-dewi. Yang kedua, kenapa doa kita tidak mujarab? Karena kita tidak tahu apa Bu? Hati bagi zikir dan doa itu ibarat tangan bagi senjata. Lamun panjenengan punya kampak yang panjang, besar dan tajam buat nebang pohon, rubuh apa mboten? Rubuh apa mboten? Serahkan kampak yang panjang, besar dan tajam kepada orang yang setruk, suruh nebang pohon. Yang rubuh pohonnya apa orangnya? Hati pun ada yang setruk Bu, hati pun ada yang sariawan. Kalau setruk badan mah biasa, mungkin tempat Allah mengampuni dosa. Tapi lamun setruk hati, masya Allah. Kira-kira hatinya ibu sehat apa setruk? Hatinya bapak sehat apa setruk? Wis tak takoni ibu-ibu, panjenengan luwih seneng delok raine bojone dhewe apa bojone wong? Luwih seneng delok rai bojone dhewe apa bojone wong? Pret ala goroh. Tak takoni kon kene iki, luwih seneng deleng bojone dhewek apa bojone wong? Lah kuwe wong gendeng aku. Obati hatinya dengan apa? Kapsulnya 5. Tombo ati iku 5 perkara
kaping pisan maca Quran samaknane kaping pindho salat kaping telu wong kang saleh kaping papat kaping lima kang suwe salah sawijine nglakoni insyaallah Gusti Pangeran ngijabahi. Masya Allah. Yang ketiga, kalau doa kita ingin mujarab kudu ada gurunya, ada mursyidnya. Tapi hati-hati, zaman sekarang banyak guru mursyid gadungan. Cuma pakaiannya yang keren, spanduknya gede-gede, ceramahnya teriak-teriak, hati ini sepi. Gina pembatan? Mulane ora kudu golek sing ado-ado. Nek sampean pengin melingki ati, ngresiki ati, nentremke ati, men nikmat zikire ndungane, ibaratnya bikin batu cincin. Ora usah ado-ado, akeh saiki tukang gosok batu cincin nang tiap daerah yo ana pada bae. Malah ado-ado kadang-kadang dituker watune sing apik karo sing elek, hati-hati. Gina pembuatan, ora usah sing breng usah. Kalau yang rame-rame di panggung itu supir tembak, walah casing, nggak ada sinyalnya. Kalau yang ada sinyalnya biasanya casingnya biasa-biasa saja. Lihat BlackBerry ireng tapi sinyalnya yes saya gue. Wari model merek Cina mah gambarnya bagus meling-meling, bahasan dipecet kok kurang ngelemot. Nah, suaranya ora kena, fiturnya banyak, itu mah cuman casingnya tok. Makanya hati-hati lamun golet handphone wis sing ireng. Kiai ya sing ireng lambine kaya gue. Allah, ya apa-apa lambine dewek. Hamba Allah yang dimuliakan. Tapi hati-hati sekarang banyak guru mursyid cangkokan. Jelas Bu? Pohon itu ada pohon cangkokan, ada pohon yang ada bijinya. Kalau ada bijinya jelas ngambil dari pohonnya, dari dure baes guru-gurune turun-temurun. Itu namanya pohon ada bijinya. Kalau pohon cangkokan mah gampang cepat berbuahnya, tapi pendek singkat akarnya. Ada angin kencang dia roboh, kemarau sebentar dia kering. Kalau pohon yang ada bijinya dalam terhunjam akarnya, tinggi pohonnya, lama berbuahnya, tapi tahan banting. Kemarau panjang dia tidak kering, angin kencang dia pun tidak roboh. Saya tanya ibu-ibu, panjenengan seneng sing cangkokan apa sing ana ing sine? Seneng sing cangkokan apa sing ana ing sine? Lamun sing ana ing sine insyaallah ayo dhewe ana cepi ya jero kowe. Aja kowe, pikiranmu kowe iki. Gento. Bu, seneng cangkokan apa sing ana ing sine? Ini 3. Ya, titip niku. Dan nanti yaumul kiamah semua orang yang punya harta, punya anak, gak ada maknanya kecuali
Yauma la yanfa'u malu wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Nanti pada hari kiamat itu harta dan anak tidak ada gunanya kecuali bagi orang yang datang kepada Allah dengan qalbin salim, hati yang selamat, hati yang suka zikir pada Allah Subhanahu. Lah segitu saja, nggak usah panjang-panjang. Yuk jadikan Al-Quran sebagai tuntunan hidup kita semuanya. Masjid adalah rumah sakitnya, Quran adalah obatnya, para kiai adalah dokternya. Awas, berobatlah kepada dokter yang profesional. Sekarang banyak dokter malpraktek, hati-hati. Ora kena gurune malah jadi guru. Ini saja barangkali sambutan saya malam ini. Mudah-mudahan maslahat dan manfaat buat kita semuanya. Saya izin karena nanti jam 5 saya harus sudah terbang lagi dari Yogyakarta menuju Jakarta karena ada tugas. Saya biasa kalau Senin itu sampai zuhur ngajar di Institut Ilmu Al-Quran. Jatahnya ngajar tasawuf sama usul fikih. Buh kon ngapa nyong ngajar kiai mahasiswa. Jam 1 bagian syuting di TV One. Kalau satu saat teman-teman dari sini mau bareng syuting, berangkat saja ke Jakarta, kita ngumpul bareng-bareng dengan saya. So gak apa-apa, tinggal ambil hari Senin nanti bareng sama Mas Amir. Siapapun mau gento mau apa boleh. Insya hamba Allah yang dimuliakan, tunggu dinungo nggih men padha selamat kabeh kula panjenengan sedaya. La ilaha illallah. Ojo sira banget ganmu punga ana donya malaikat jurupati nglirang-lirik maring sira oleh nglirik malaikat arep jabut nyawanira gonin jabut angenteni dawuhe Allah kang maha mulya. Monggo la ilaha al malikul Sawise didhawuhi banjur tandang karo kandha aku iki mung saderma kowe ora kena semaya yen wis mati banjur ditusi diulesi nganggo mari disolati sowan maring Allah kang maha suci. Monggo la ilaha
tumpaane kreta Jawa roda papat rupa manungsa jujugane omah tuwa tanpa bantal tanpa kloso omahe ra ana lawange turu ijen ra ana kancane ditutupi anjang-anjang diuruki den siram kembang la ilaha ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in asyai'u lillahumul Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi li yaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma arhamna bil Qur'ani waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma shrah bil Qur'ani sudurana. Allahumma ighfir bil Qur'ani dhunubana. Allahumma nawwir bil Qur'ani kuburana. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.